Kalau kalian pikir cerita kemarin sudah selesai, kalian salah. Justru semuanya baru dimulai karena Raka tidak benar-benar selamat. Jika kamu sedang sendirian, sebaiknya matikan video ini sekarang. Karena ada cerita yang tidak suka untuk diceritakan. Beberapa orang yang mendengar kisah ini mengaku tidak lagi sendirian di malam hari. Dan yang paling menyeramkan, terkadang mereka ikut mendengarkan bersama kita. Selamat datang di cerita horor paling gelap. Setelah kabur dari asrama, Raka ditemukan di pinggir jalan dalam keadaan linglung dan dia hampir gak bicara sama sekali. Dimas, teman satu kampusnya Raka, akhirnya membawa Raka ke tempat tinggalnya. Selama beberapa hari, Raka cuma diem aja. Kadang dia ngomong sendiri. Dan yang paling anehnya, setiap jam 2 pagi, dia selalu bangun dan menatap ke arah pintu. Awalnya, Dimas pikir itu cuma trauma. Tapi lama-kelamaan, Dimas sadar, ada yang berubah. Dari mulai cara Raka melihat, cara Raka tersenyum itu beda banget. Itu bukan Raka yang dia kenal. Suatu malam, jam menunjukkan pukul 2.03 pagi. Dimas terbangun karena suara ketukan. Ketukan itu berasal dari kamar Raka. Dimas bingung karena kamar Raka terkunci dari luar. Dengan pelan, dia mendekat. "Rak, lu ngapain?" Nggak ada jawaban. Tapi ketukan itu berhenti dan perlahan handle pintu bergerak sendiri. Dimas membuka pintu dan yang dia lihat, Raka berdiri menghadap ke tembok. Dia diem, nggak bergerak. Dimas coba panggil, "Rak!" Perlahan Raka menoleh. Dan Dimas seketika langsung merinding karena Raka tersenyum tapi tatapannya kosong. Keesokan harinya, Dimas memutuskan untuk kembali ke asrama itu. Dia nggak peduli seberapa menyeramkan tempat itu. Dia harus tahu apa yang terjadi sama Raka. Penjaga asrama masih di sana. Duduk, diam seperti biasa dan tidak pernah banyak omong. "Teman kamu belum selesai," itu yang dibilang si penjaga tadi. Kalimat itu langsung bikin si Dimas ini merinding. Dimas akhirnya menemukan sesuatu di ruang bawah tanah asrama. Sebuah ruangan tua dengan simbol-simbol aneh di lantai. Dan tulisan "Setiap 13 tahun, 1 jiwa," agar tempat ini tetap hidup. Dimas mulai sadar asrama itu bukan sekedar bangunan, tapi sesuatu yang dipelihara. Semua penghuni kamar 13 bukan sekedar hilang. Mereka tidak pernah keluar. Mereka menjadi bagian dari tempat itu. Dan yang lebih parahnya lagi, kadang mereka bisa keluar, tapi mereka kehilangan. Malam itu, Dimas kembali ke rumah. Dan dia lihat pintu kamar Raka terbuka. Padahal tadi dia kunci. Di dalam ada Raka duduk di kasur, menghadap ke pintu, seolah menunggu. "Lu dari asrama ya?" Dimas membeku, karena suara itu bukan suara Raka. Lebih dalam, lebih dingin, dan perlahan Raka berdiri lalu berkata, "Sekarang giliran kamu." Lampu tiba-tiba mati, dan dari kegelapan Dimas mendengar bukan satu suara, tapi banyak berbisik bersama. Kamar 13 tidak pernah kosong. Kadang kita pikir kita berhasil kabur, padahal sesuatu itu ikut pulang. Dan sekarang mungkin bukan cuma Raka yang berubah. Kita lanjut di part 3. Jangan lupa subscribe karena cerita horor berikutnya akan lebih menyeramkan dan selalu menghantui di sekelilingmu. Sampai jumpa.